Abang, saya Erliani dari Jakarta. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Abang, saya Yuli dari Jakarta. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Ida dari Medan. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Ida dari Bogor. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Lia dari Jakarta. Selamat Ibu datang. yang sebelah, Salam kenal Abang, saya Dewi dari Jakarta. ibu yang lagi duduk. Salam kenal Abang, saya Fitri dari Jakarta. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Putra dari Jakarta. Selamat datang. Ada lagi, sebentar sebelah sana, nanti kita coba ya. Salam restu Abang, saya dari Jakarta. Selamat datang. Dari Gorontalo apa? Ah, Salam kenal Abang, saya Lina dari Jakarta. selamat datang. Salam kenal Abang, saya Ayu dari Jakarta. Selamat datang. Salam kenal Abah, saya Yuli dari Jakarta Kalibata. Selamat datang. Ada lagi? Salam kenal Abang, saya Dewi Setiawati dari Tangerang dan Ibu. Selamat datang. Ibu ini sebelah sini, maaf. Rahayu, salam kenal Abang, saya Pita dari Kediri, Jawa Timur. Kediri, selamat datang. Ada lagi? Sudah? Bapak-bapak, silakan dioper. Salam kenal Abang, saya Nasum dari Jawa Tengah, tinggal di Jakarta. Selamat datang. Rahayu Abah, Rahayu. salam kenal. Saya Jojang dari Gunung Said. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Usman dari Bogor. Selamat datang. Ada lagi? Salam kenal Abang, saya Andrianto dari Bekasi. Selamat datang. Rahayu Abah, saya Dimas dari Depok. Selamat datang. Alhamdulillah. Salam kenal Abang, saya dari Ciawi Bogor. Selamat datang. Bukan selamat datang, tuan rumah. Pak Wasiswa adalah tuan rumah dan Ibu Iin adalah tuan rumah dari balik itu. Silakan lanjut. Salam kenal Abang, saya Andi dari Cimahi. Selamat datang. Salam kenal Abah Isa, saya Irwansa dari Jakarta. Alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Ada lagi? Oh, di belakang masih ada. Rahayu Abang, salam kenal, saya Andreas dari Tangerang. Selamat datang. Rahayu Abah, salam kenal. Saya Ronald dari Pasar Rebo. Selamat datang. Ada lagi? Salam kenal Abang, saya Siswanto dari Jakarta. Selamat datang. Ada lagi yang belum berkenalan dengan Abah Isa? Salam kenal Abang, saya Udin dari Jakarta. Selamat datang. Salam kenal Abang, saya Arko dari Bogor. Mas Arko adalah anaknya Pak Wasisto dan Ibu Ina. Izin duduk. Saya izin duduk. Karena tuan rumah. Baik. Ada lagi yang mau berkenalan dengan Abah? Yang belum? Salam kenal Abah, saya Nomo dari Jakarta. Selamat datang. Ya. Ada lagi? Sudah semua yang sudah berkenalan yang baru-baru dengan Abah. Mungkin Abah bisa tes suara dulu. Jelas nggak? Sudah jelas ya? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan wejangan Abah Isa.
Jangan lupa handphone untuk dimatikan. Oke, selamat siang, Ibu Bapak. Selamat siang Mbak Mas. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam restu Abah untuk anak-anakku. Kalau bisa lebih dekat, lebih enak kayaknya. Kalau silakan. Yuk, Bapak Ibu maju. Lebih dekat enak, lebih dengar jelas suaranya Abah. Silakan maju. Boleh, silakan maju, silakan. Boleh izin sarang bonek harga next di bawah ke kancingnya di bawah pas. Nah, lebih dekat. Langsung naik ke depan ini. Oke. Kampret-kampret ngalah ya. Kampret ngalah ke belakang ya. Kalau maaf Mas Kes mungkin bisa ngalah, ini daerah tengah. Silakan ke tempat laki-laki, maaf ya. Baik. Sudah? Baik. Ada yang minggu ini ulang tahun? Nah, ada Bang. Siapa yang ulang tahun? Ayo. Maju. Dari Jogja Mas Tito. Sini maju. Maju dulu. Mas Tito. Mana dia? Pura-pura. Saya sama Rahmat. Mas Rahmat Hidayat. Sama Rahmat. Sama Ahmad Saleh ya? Sama Rahmat. Rahmat Hidayat. Sama satu Rahmat lagi. Rahmat Saleh. Oh, belum datang. Mas Tito ini dari Jogja. Masih single juga loh kalau Mas Tito. Tuh, sini. Sini Mas Rahmat, silakan. Mana yang sudah nikah? Ini yang belum nikah. Selamat hari lahir. Selamat berkurang umurmu. Namun Abah berharap kedewasaan dan kesadaranmu bertambah. Dan cukup kita jumpa di sekarang saja. Nanti di hidup-hidup yang lain kita tidak jumpa. Cukup kamu sekarang selesaikan dengan Abah di sini. Ya. Jalan dengan kesadaran dan kebahagiaan selalu. Ya. Mas Komar juga ulang tahun. Oh, ulang tahun. Curista. Ya, silakan duduk. Makasih Abah. Kamu lama-lama mau minta jodoh apa? Baik, saya serahkan ke yang punya acara. Jika mungkin ada pertanyaan atau apa yang harus kita selesaikan hari ini supaya kita buat jelas. Hari ini temanya karma dan rekaman perjalanan diri. Oke. Interesting. Atau maaf nih, katanya suaranya kurang jelas. Kata siapa? Ini. Tes, jelas? Tes, jelas? Oke. Iya Bang, begini Abang, kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari media sosial. Bisa kita sampaikan di sini ya Bang? Silakan Bang. Terima kasih ya Bang. Salam restu Abang untuk kita semua. Terima kasih Abang atas kehadirannya. Senang sekali bisa lihat Abang secara langsung. Abang, seperti yang tadi Mbak Dina sampaikan sebelumnya, ada titipan pertanyaan melalui medsos di Wojanan Abah Isa. Tapi mohon maaf Abah, yang bersangkutan tidak berkenan kalau namanya disebutkan.
Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Abah. Abah, apa itu karma? Apakah semua yang kita alami merupakan buah dari perbuatan kita sendiri? Lantas, bagaimana dengan takdir? Bagaimana keterlibatan Tuhan atas takdir tersebut? Mohon penjelasannya, Abah. Terima kasih. Kalau di awal tuh harusnya ada dessert gitu ya. Kalau ini kayaknya saya dapat main course. Langsung daging. Tapi begini, kita jangan terlalu menjadikan diksi karma ini terlalu yang menyeramkan seperti apa. Ya. Jadi kalau saya bisa bilang dalam satu nafas, karma itu adalah itu karya, ma itu manusia, karya manusia. Karma itu karya manusia. So, apapun yang kamu terima sekarang, yang kamu ada padamu sekarang, sepenuhnya adalah karena desain kamu sendiri. Sepenuhnya ada karena dirimu sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan banyak, karma itu hukum sebab akibat bah? Ya boleh saja. Karma itu tabur dan tuai bah? Boleh saja. Bagi Abah, karma itu adalah konstitusinya semesta. Kamu nggak bisa mengingkari itu. Apapun. Dengan cara apapun, mau ngumpet dimanapun tidak bisa mengingkari itu. Karma itu adalah, kalau orang hukum bilang konstitusinya semesta. So, kalau kita melihat lebih dalam, ada 3 dimensi di dalam karma itu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang menjadi impresi atau kesan yang sudah kita dapatkan dari masa lalu. Itu menjadi karma. Yang kedua, perbuatan kita saat ini. Itu karma. Yang ketiga, kemungkinan nanti yang akan kita terima. Itu karma. Jadi ada dimensi masa lalu, ada dimensi masa kini, dan ada dimensi masa depan. Itu semua karma. Tolong pahami ini dengan baik-baik. Misalnya begini. Anda melihat saya sebagai laki-laki. Let's say kita single. And then kamu jatuh cinta dengan saya. And then kita saling berbagi kenang kesan perjalanan. Jadi pergi perjalanan. Dan kemudian kita menikah, antara laki-laki dengan perempuan menikah. Dan kamu mengidentify dirimu sebagai istri dari seseorang, dan sebaliknya seseorang juga mengidentify dirinya sebagai suami dari seseorang yang lain. Di situ ada akumulasi kesan cinta, ya kan? Ada cinta, ada apa lagi? Rasa, kerinduan, bonding, keterikatan. Dan itu karma. Ketika kamu kehilangan seseorang itu, entah itu kamu ditinggalkan oleh suamimu atau karena kematian, kemudian kamu mengambil pilihan. Mengambil pilihan, kamu sedih. Kamu mengambil pilihan, kamu terpuruk. Nah, segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kamu, pengalaman itu adalah karma. Akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan dari perjalanan hidupmu, dari masa lalu sampai dengan sekarang, itu karma. Let's say, tadi pagi Anda bangun. Ya, bangun tidur. Tadi malam tidur. Ya, Anda bangun. Kemudian
Dari mulai Anda terbang sampai dengan Anda duduk di sini sekarang, berapa banyak aktivitas yang Anda rekam di dalam pikiran Anda? Kita melihat orang marah-marah sama kita, istri kita, suami kita marah-marah. Kamu merekam itu. Pagi-pagi istri sudah kamu merekam itu kan? Pagi-pagi suami udah ngomel-ngomel minta kopi, tapi kita telat. Nah, kita merekam itu. Dan rekaman itu kita bawa terus kan, sampai Anda duduk di sini. Apakah pertanyaannya? Apakah rekaman itu membawa penderitaan kepadamu? Membawa keterikatan? Membawa penderitaan? Membawa pain? Itu menjadi sepenuhnya pilihan sadar kamu. Kalau kita tidak menyadari apapun yang terjadi di dalam tubuh, pikiran, perasaan, dan energi kita, maka kita akan selalu menderita. Maka Abah bicara, karma itu bukan hanya apa yang kita terima sekarang, tetapi karma itu adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi. Kita mengalami situasi, misalnya Anda dikhianati, Anda dirugikan, Anda disakiti, itu situasi kan? Itu problem menurut Anda tuh. Karma itu bukan itu, bukan hanya itu. Tapi karma adalah bagaimana Anda punya respon terhadap itu. Bagaimana cara Anda merespon itu? Merespon rasa sakit Anda, merespon pengalaman Anda ditinggal, merespon pengalaman Anda kehilangan itu. Itu karma juga. So bagi Abah, karma itu karya manusia menjadi sepenuhnya tanggung jawab Anda. Apapun yang Anda terima menjadi sepenuhnya tanggung jawab Anda. Oleh karena itu, kalau bagi Abah, takdir tidak menjadi relevan di dalam spirituality itu. Karena apa? Dikit-dikit nanti kamu nyalahin sama Tuhan. Kamu menderita, kamu menyalahkan Tuhan. Kamu menderita, kamu menyalahkan, kamu minta di atas langit. Padahal kamu tidak tahu. Hati-hati. The most dangerous word is God. Hati-hati. Kata yang paling berbahaya adalah kata Tuhan. Kalau Anda belum memahami dan menerima kata itu, hanya sebatas Anda percaya, itu akan berbahaya bagi pertumbuhan spiritual Anda. Jadi Anda harus memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa Anda hanya terima dengan rasa percaya. Anda harus meningkatkan level dari percaya menjadi mengalami, mengetahui, naik lagi menjadi level menjiwai. Kalau pertanyaannya gini, kalau Anda bisa tahu Tuhan, kenapa berhenti dengan hanya percaya? Kalau Anda bisa tahu Tuhan, kenapa Anda berhenti dengan rasa percaya? Kenapa? Karena Anda nyaman di sana. Sudah percaya saja. Beres. Anda tidak mau diganggu-ganggu ketika Anda sudah nyaman. Ketika orang nyaman, orang tidak mungkin mencari. Ketika orang nyaman, orang tidak mungkin lagi ingin mencari, ingin explore. Ya sudah nyaman kok. Pahami dengan baik-baik. Jadi kemudian takdir itu bagi Abah ya,
dari mulai kelahiranmu, dari mulai hidupmu sampai dengan kematianmu. Kamu di sini, kita di sini semua. Sepenuhnya karena Anda. Anda lahir sebagai Ani, Rahim siapa, sepenuhnya karena kamu. Kamu sadar itu. Ketika kamu memasuki dimensi yang sangat dalam, kamu akan tahu bahwa kelahiranmu pun terjadi karena kamu. Anda duduk di sini menjadi anak dari orang tua siapa? Menjadi anak dari ibu siapa? Ibu A bukan ibu Z, ibu B bukan ibu C. Itu karena Anda sendiri. Kalau Anda menyadari itu, Anda akan lebih bisa bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Anda tidak akan melihat Tuhan sebagai your life insurance. Aku berdoa kepada Dia, aku berinvestasi kepada Dia, kemudian kalau ada kejadian, kamu klaim ke Dia. Itu kayak agen asuransi aja kamu sama Tuhan. Kalau begitu ada kejadian, saya sudah berdoa sama Tuhan, saya tuntut Dia, saya klaim. Begitu cara mainnya kan, karena kita nyaman dengan itu. Makanya saya bilang, kata Tuhan, untuk seorang pencari itu menjadi sangat berbahaya. Tapi bagi believer, bagi seorang believer, tahu believer? Seorang penganut, seorang religiusism itu, ya tidak apa-apa. Kata itu akan menina bobokan Anda terus. Ketika Anda percaya Tuhan, Anda akan dinina bobokan terus sampai mati. So, Abah bukan seorang ateis. Jangan ngomong ateis. Abah ateis. Abah tidak peduli dengan itu. Yang Abah mau membuat kalian tahu adalah, ketika kalian percaya, bisa nggak ditingkatkan itu menjadi mengetahui? Bisa lagi nggak ditingkatkan itu menjadi menjiwai? Bisa tidak? Ketika sudah kita ada pada level menjiwai, kamu akan melihat wajah Tuhan ada di mana-mana. Karena mana yang tidak Tuhan? Jangan memisahkan pencipta dengan ciptaannya. Ketika kamu memisahkan itu, nanti kamu akan menjadi konflik. Akan terjadi konflik. Jangan memisahkan pencipta dengan ciptaan. Jangan memisahkan observer dengan observe. Jangan memisahkan apa yang pewarta tuh, kamu berdoa kan pewarta tuh, ya kan? Itu kita kan mewartakan tuh. Jangan memisahkan pewarta dengan pendengar. Jangan. Karena hakikatnya kita satu. Yang memisahkan apa? Bahasa bukan. Bahasa itu memisahkan. Saya selalu bilang, bahasa itu selalu menciptakan jarak. Makanya cara terdekat untuk bisa kita menjiwai Dia adalah dengan Hane. Adalah dengan Hane. Begitu. Maaf ya, Bah. Kalau menyimak tadi yang Abah sampaikan itu kan berarti di sini posisi Tuhan itu bukan person atau bukan sosok gitu ya, Bah. Mungkin bisa disimpulkan Tuhan itu adalah keberadaan itu sendiri. Tapi, maaf ya, Bah, bukan curhat nih. Tapi kadang-kadang sebagai manusia atau sisi manusia kita ya, karena kita manusia itu ada
ada rasa mungkin kayak euforia, saya terlalu senang, saya terlalu sedih, jadi sering terbawa gitu kan, sering terbawa. Kalau senang tuh sampai overdosis mungkin ya kan, saking senangnya. Siapa? Aku. Kesian deh. Kalau sedih ya kayak gitu, kadang-kadang tuh sampai kayaknya kok sedih banget gitu kan rasanya. Sedangkan yang tadi itu Abah sampaikan kan, harusnya kita nggak harus klaim ke Tuhan gitu. Gimana sih Bah cara kita itu supaya memposisikan diri kita itu melihat Tuhan bukan sebagai person lagi. Bagaimana Bah? Abah nggak bilang Tuhan itu nggak ada ya. Jangan begitu ya. Nanti Abah ditulis ateis dan mengerikan. Abah bilang ini. Bukan, Abah tidak bilang no God, tapi no person as God. Tidak ada person seperti Tuhan. Tidak ada, Tuhan itu tidak seperti person. Tidak seperti kalian. Tuhan itu bukan individu. Jadi pahami ini baik-baik. Abah membuka derajat Tuhan yang lebih tinggi daripada person yang kalian percaya. Halo sayang, silakan duduk. Dari sebuah quantity menjadi quality. Dari being menjadi non-being. Karena dia sebagai person hanya terjadi di dalam proyeksi pikiran kalian saja. Betul? Karena kalian terlalu melekat dengan tubuh. Terlalu entangled, terlalu clinging on your body. Makanya karena kita terlalu melekat dengan tubuh, akhirnya kita menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Berwujud. Begitu kita mau melepaskan itu, kita takut. Betul? Kita takut sekali. Ibu, kalau panas kesini nanti kulitnya kebakar. Silakan pindah. Silakan. Ayo Ibu. Lewat situ enggak? Jadi bagi saya ketika Anda merepresentasikan Tuhan sebagai person, sebagai wujud, itu karena Anda sangat takut dengan kematian. Sebegitunya Anda takut dengan kematian, makanya Anda sangat membuat Tuhan sebegitunya, menciptakan Tuhan dengan gambaran pikiran Anda. Kenapa? Karena Anda takut dengan kematian. Tapi begitu Anda tidak takut dengan kematian, begitu Anda menyadari bahwa Anda itu bukan tubuh, mati itu hanya untuk tubuh, dan Anda bukan tubuh. God as a person tidak menjadi relevan lagi. Karena apa? Anda menyadari ada di dalam diri Anda itu bagian keabadian itu. Bagian dari keabadian itu ada di dalam diri Anda. Dan itu Tuhan. Makanya Abah bilang, saya hanya menunjuk satu di dalam dirimu yang tidak bisa berubah. Dan kamu harus masuki itu, menyentuh itu. Ketika Anda sudah menyentuh bagian yang tidak bisa berubah di dalam diri Anda, di unchanging point itu, Anda sudah ketemu dan mencicipinya saja, Anda akan merdeka, Anda akan bebas. Anda tidak akan lagi takut dengan kematian. Bahkan Anda punya cara yang terbaik untuk menyambut kematian itu datang. Tapi selama Anda terikat dengan tubuh Anda,
Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai tubuh loh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kamu, saya. Coba kita kali-kali bercermin lah. Jangan bercermin kalau pakai skincare aja. Cermin duduk di depan cermin. Kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita lihat tuh. Apakah kamu itu aku? Apakah kamu yang di depan cermin itu sejatiku? Bertanya. Berubah kan dia? Berubah. Kita dari bayi kan? Kemudian dewasa, kemudian berjanggut, kemudian ubanan, kemudian keriput, kemudian berubah. Berarti tubuh itu bukan kita. Tubuh ini bukan kita. Kemudian pikiran tentang apapun yang dibangun oleh society, oleh apapun tentang kita. Kamu adalah istri dari A, kamu suami dari B, pekerjaanmu apa, kamu orang yang lahir dengan suku apa, kamu beragama apa, profesimu apa. Itu pikiran-pikiran tentang kamu. Itu bukan sejatimu. Itu pikiran. Cinta, rindu, kebencian, kedengkian, sakit hati, kekecewaan. Berubah? Berubah. Bukan dirimu. Dirimu adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Dan itu bukan diri. Diri itu hanya kombinasi dari tubuh, pikiran, perasaan, dan energi. Hanya kombinasi. Kalau kamu bisa membongkar kombinasi itu, dan kamu bisa menyentuh bagian yang abadi, yang tidak bisa berubah itu, kamu akan merdeka. Dan jangan berharap lagi ya. Ketika kamu berdoa begini ya, ya Tuhan, tempatkan aku di surgamu, berikan aku bla 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 bla. Sahabat selalu bilang, berdoa karena cinta saja. Kalau kamu berdoa karena cinta saja. Kamu masuk ke masjid melangkah, masuk ke gereja melangkah, coba. Jadikan dirimu kekasihnya hanya karena ada cinta saja. Kamu akan merasakan energi yang berbeda ketika kamu melakukan sesuatu karena persembahan cinta, tidak karena mengharapkan sesuatu. Apa boleh dongeng? Oke. Suatu waktu ada di negeri Timur Tengah ada kapal yang ingin melakukan pelayaran dari timur ke barat. Di dalam kapal itu, kapal besar itu, ada pedagang, ada politisi, dan ada sufi. Ada pedagang, ada politisi, ada sufi. Dalam perjalanan itu, lama-lama kapal itu terombang-ambing tuh karena badai. Lalu si pedagang sama politisi itu mulai khawatir dengan catatan, pedagang dan politisi itu seorang ateis yang gak percaya sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan dia terombang-ambing. Lalu si sufi itu tenang duduk di anjungan kapal, dengan tenang dia duduk. Semakin kencang lagi ombaknya. Akhirnya apa? Akhirnya semua berdoa sama, kecuali si sufi, semua berdoa. Seorang pedagang yang gak pernah berdoa, dia akhirnya berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, tolong kali ini aku mencoba percaya kepadamu, tolong selamatkan aku. Kata pedagang itu.
Masih juga terombang-ambing. Kemudian pedagang lagi kemudian, ya Allah, saya punya istana sana di negeri barat. Kalau kapal ini selamat menuju tujuan, saya akan persembahkan istana saya untuk Anda, untukmu ya Allah. Kata si pedagang itu, dasar otak pedagang. Yang penting gue selamat, gue kasih istana gue. Lama-lama masih begitu, dia omelin Sufi. Sufi, kenapa si Sufi di pojok situ gak berdoa? Harusnya dia yang paling keras doanya. Kenapa dia diam? 2 kali lagi, seluruh istanaku untukmu ya Allah. Lama-lama ombaknya tenang. Akhirnya sampai itu di dermaga. Begitu sampai di dermaga, si Sufi dikasih tuh. Kata si pedagang ke politisi ini, coba tadi kalau kita diam saja kayak Sufi itu ya, aku gak kehilangan istanaku. Itu juga Sufi diam aja. Aku sekarang sudah punya deal sama Tuhan, aku harus kasih istanaku. Ya. Terus dia ngomong, politisi yang ngomong gini, Sufi, kenapa kamu diam? Pertanyaannya, kenapa kamu diam? Aku lahir bukan aku yang mau. This is not my business. Aku sudah total agreement dengan dia. Hidupku, matiku, kuserahkan. Kalau kapal itu sekarang karam aku mati, bagus. Kalau akhirnya aku selamat, tidak apa-apa. Total agreement. Bisa kita total agreement sama Gusti Allah? Kalau sudah total agreement, kamu gak berhak minta loh. Kamu gak berhak meratap loh. Yang harus kamu lakukan adalah mencintai dia dalam keheningan. Kembali lagi si pedagang. Kamu tahu total agreement apa? Agreement itu udah perjanjian penuh. Ayo yang muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya. Itu kan total agreement. Bisa kita total agreement? Ditinggal patah hati nangis. Dikasih rugi sedikit stres. Ya. Sekarang coba perhatikan, apakah ada karunia yang lebih besar daripada ini? Daripada hidup di dalam tubuh manusia. Ada? Kita nggak tidur hidup di dalam tubuh kucing. Mana kucing tadi? Gak ada karunia yang lebih besar dari ini. Tinggal dan hidup di dalam tubuh manusia. Kenapa nggak setiap pagi kamu terima kasih? Tapi kalau Abah kasih kamu 100 juta, kamu terima kasih, Wah. Ya, kasihnya nanti aja kalau kamu mau mati gitu. Nah, terus kalau dapat 100 juta dari Abah, kamu terima kasih. Tapi kamu mau mati, kamu pilih nggak mati pasti kan? Pilih 100 juta atau pilih mati? Milih hidup toh. Tapi kenapa kamu tiap pagi kamu masih hidup, kamu tidak terima kasih? Aneh ya? Ya kamu yang aneh. Begitu kamu berhadapan dengan hari, membuka mata, satu-satunya yang kamu harus katakan adalah terima kasih. Terima kasih tubuh sudah membersamaiku. Terima kasih pikiran sudah membersamaiku. Walaupun walaupun pikiran kamu sering mengerjaiku seperti roller coaster. But thank you. Anyway, thank you. Sadari, pagi itu harus sadari bahwa kamu ada di ocean of love. Kamu adalah samudera cinta yang tak terbatas. Di pagi itu kamu sadari, kamu adalah sky of pure awareness. Kamu adalah langit luas yang tak terbatas, yang polos.
Apapun yang melintas di dalam langit itu, apa itu? Masa lalu, kecemasan. Apalagi? Kesedihan, cinta, dengki. Itu bukan kamu. Bukan sejatimu. Kenapa? Semua bisa berlalu. Semua bisa berubah. Hari ini kamu jatuh cinta, besok kamu bisa lupa. Hari ini kamu bisa rindu, besok bisa lupa. Hari ini kamu cinta, besok bisa patah hati. So, semua berubah. Semua bisa berubah. Ada yang tidak bisa berubah. Ada yang tidak bisa berubah. Awareness, consciousness itu kamu. Sebagai layar yang tak terbatas itu. Layar yang tak terbatas itu. Sadari kamu itu. Kembali ke situ. Setiap kamu terjebak ke dalam pikiran, ke dalam rasa cemas, rasa sakit hati, kamu harus kembali menyadari bahwa saya bukan itu semua. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran-pikiran, saya bukan emosi-emosi yang bisa berubah itu. Saya adalah langit dan ruang yang tak terbatas, yang polos. Begitu ya? Oke. Kemudian si pedagang bilang begini, kalau begitu, gimana caranya ngakali Tuhan biar istanaku tetap ada nih? Oke. Akhirnya dia sayembara. Dia lelang itu. Apa? Istananya. Ada kucing di sana. Di dalam istana dia punya kucing. Lelang dibuka. Saya jual istana beserta kucing kesayangan saya. 1 miliar dinar. 1 dinar untuk istana, 1 miliar dinar untuk kucing. Semua harus dibayar satu paket. Paham tidak? Jadi dia lelang 1 miliar dinar, 1 miliar 1 dinar. Harga istananya 1 dinar. Harga kucingnya 1 miliar. Paham maksudnya? Jadi yang istana 1 dinar itu buat Tuhan saja. Yang kucingnya itu 1 miliar dinar buat saya, masih tetap dia untung toh. Iya. Anda jangan jadi pedagang seperti itu. Karma berarti Anda harus menyadari bahwa sesuatu yang Anda bawa dalam doa itu sebetulnya menjadi tanggung jawab Anda untuk Anda selesaikan. Anda berdoa apa? Anda sakit? Anda berdoa apa? Ditinggal cowok? Anda berdoa apa? Rugi? Itu semua sesuatu yang harus Anda selesaikan. Dengan sadar. Itu karma Anda. Begitu baby. Jadi kalau pada akhirnya Abah bicara Tuhan, God is everything. God is everything. Semua itu Tuhan. Tuhan adalah cinta itu juga. Abah balik lagi. Cinta itu Tuhan. Anda tidak usah mencari apapun Tuhan mau di mana. Anda tahu cinta? Cukup. Dengan apa? Anda tahu cinta? Cukup. Anda tidak perlu belajar dengan Abah. Cuman nggak penting juga belajar. Anda nggak usah percaya sama Abah. Abah cuman kasih gosip aja. Mediana. Anda tahu cinta? Cukup. Apa itu cinta, Pak?
Is love itu remembrance? Is love sex? Apakah itu cinta itu seks? Apakah itu cinta itu remembrance? Kamu mengenang sesuatu, ada kenikmatan di situ, kebersamaan di situ, mengenang kenangan itu, remembrance. Cinta itu menjadi sangat begitu sangat personal buat kamu kan? Tahu gak cinta yang personal antara saya dengan cinta yang sifatnya personal. Cinta bukan itu. Pertanyakan terus tuh. Kamu harus pertanyakan. Apakah seks itu cinta? Apakah cinta itu kenangan-kenangan, pleasureness, remembrance kamu tentang sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang lain-lain? Abang nggak mau jawab ya atau tidak, nggak penting juga. Tapi pertanyakan itu. Pertanyakan terus. Karena apa? Ada yang penting. Kenapa karma itu berlangsung terus dan menderitakan Anda? Abah ada bilang, namanya jerami. Apa itu jerami? Jerat, rasa, dan memori. Jerat, rasa, dan memori. Jerami. Semua penderitaan Anda sekarang karena jeratan rasa dan jeratan memori. Renungkan ini baik-baik. Ayo, coba cek. Betul nggak? Apa yang aku alami? Ketidakenakanku, kekhawatiranku. Hanya karena jeratan rasa dan jeratan memori. Kalau orang Veda bilang vasanas. Vasanas itu fragrance. Kalau kamu cium wangi, fragrance itu wangi bunga. Kemudian kamu mabuk dengan wangi bunga itu. Ini ada bunga, wangi sekali. Kamu cium parfum Abah, kemudian Abah hilang, kamu rindu dengan Abah. Oh, si gundul itu kurang ajar banget. Parfumnya apa sih? Ya, the fragrance itu, kamu terjerat ke dalam perasaan kenikmatannya itu. Apa sih yang menderitakan kamu? Kamu kadang-kadang begitu terikat dengan kenikmatan itu. Remembrance itu apa ya? Remembrance apa? Memori, pengingat itu, mengingat akan sebuah kenikmatan itu. Dan ketika kenikmatan itu tidak ada, kamu menderita. Betul? So, bisa nggak kita can we act without memory? Bisa nggak kita berbuat tanpa memori itu? Bisa kita saling berhubungan, saling berinteraksi tanpa memori? Ada yang pernah punya pengalaman diomelin Abah? Abah nggak pernah marah, lupa sabar aja. Kenapa masih di sini, kamu nggak kabur gitu ya kalau dia? Karena apa? Karena Anda sudah terlatih bahwa ada perasaan, ada kekecewaan melintas, and Anda switch itu dengan cepat. Kembali menyaksikan. Satu-satunya cara Anda untuk bisa meminimais dampak negatif dari karma adalah dengan cara menerima, memaklumi, dan menyaksikannya. Menjadi penyaksi, menjadi witness untuk semua memori yang sedang berlangsung di dalam hidup Anda. Menjadi witness. Dan samadhi dan meditasi adalah kendaraan untuk itu. Supaya Anda terampil selalu menjadi witness, menjadi penyaksi, bersyahadat, menjadi syahidah. Terampil. Karma tidak bisa hilang. Bisa hilang karma? Tidak. Kalau tidak ada karma, kamu nggak mungkin duduk di sini. Angin nggak mungkin sepoi-sepoi.
Paham? Malam nggak mungkin berganti pagi, pagi nggak mungkin berganti malam. Dia tetap harus ada di sini. Kamu mau menghilangkan karma ibarat kamu menghilangkan ombak di dalam samudra. Lautan tetap ada ombak. Cuman bagaimana cara kamu selamat dalam, kamu bisa surfing kok di atas ombak itu. Betul? Kamu mau tenggelam atau kamu mau belajar surfing di atas ombak? So, untuk selamat pertama-tama kamu mengamati itu. Be a witness. Mengamati semua yang ada di dalam dirimu. Kekecewaan, apakah itu kamu? Kesedihan, apakah itu kamu? Cinta pun apa itu kamu? Bukan. Apalagi cinta yang sifatnya personal, bukan. Aku mencintai, jangan tinggalkan. Begitu kamu meninggalkan aku, urang cerik. Oke? Pahamin dengan baik-baik. Ketika kamu melepas, ketika kamu let go, apapun let go, kamu sudah mencapai kematian yang sempurna. Kamu tidak perlu mati nanti sakit nunggu 50 tahun lagi. Tapi sekarang, begitu kamu tahu caranya untuk pasrah, begitu kamu tahu, Anda tahu bagaimana caranya berpasrah diri dengan total, bagaimana caranya letting go apapun, kamu sudah menyambut kematian dengan cara yang anggun. Kamu nggak perlu menunggu lagi, dan kamu free. Kamu bebas, kamu merdeka. Ketika kamu masih membersamaiku sayang, aku akan berjalan dalam bersamamu dalam bakti. Tapi ketika ini sudah selesai, aku akan menerima dengan kesadaran penuh. Gitu. Ya. Jangan jadi pedagang sama Tuhan. Melangkah cinta. Gak penting kamu begini, bismillahirrahmanirrahim, kamu gak ngerti bahasanya. I love you, I love you. Kamu gak tahu kadang celoko kan? Kamu bicara tapi kamu gak tahu maknanya. Kecelakaan kalau menurut Abah. Udah kamu gak tahu, kamu minta berharap, ada harapan, ada lain. So, ilmu energi ini, ketika kamu semakin minim berharap ya, semakin kamu menjadi nol, semakin kamu menjadi nothing, menjadi nobody, mukjizat itu akan semakin dekat sama kamu. Tapi semakin banyak di situ person kamu, semakin banyak dinanya, semakin banyak dayatnya, semakin banyak kisnya, semakin banyak riannya, semakin banyak diananya, mukjizat dah akan datang. Karena apa? Karena kamu masih full of ego. Situ. Egomu masih tebal. Silakan tanya. Kebetulan tadi ada salah satu penonton di TikTok yang DM, terus sudah disampaikan sama Mas Hari ke saya. Mungkin dia menyimak cerita dongeng Abah yang soal pedagang itu. Pertanyaannya sangat menarik, makanya aku izin untuk dibacakan juga. Abah, ada yang terlahir tidak sempurna, ada yang berperilaku jahat, namun hidupnya selalu beruntung dan berkelimpahan harta. Apakah penderitaan dan keberuntungan merupakan buah dari karma kehidupan masa lalu atau past life? Dan apakah
Rekaman perjalanan diri itu. Slowly baby. Slowly baby. Pelan-pelan. Soalnya soal past life, Pak. Jadi kayaknya seru gitu. So. Oke. Saya ulang pertanyaannya ya, Pak. Saat ada yang terlahir tidak sempurna, ada yang berperilaku jahat, namun hidupnya selalu beruntung dan berkelimpahan harta. Apakah semua penderitaan dan keberuntungan merupakan buah dari karma kehidupan yang lalu atau past life? Dan apakah rekaman perjalanan diri itu mempengaruhi kondisi kehidupan kita di saat ini? 100% ya. You're just a piece of life that's full of memory. Kamu hanya piece of life that's full of memory. Sadari itu. Siapa kamu? Kamu memory. Kenapa kamu lahir? Karena memory. Karena data. Karena perjalanan data. Karena rekaman perjalanan hidupmu dari satu part ke part lain, ke part lain, ke part lain, ke part lain. Kalau ada orang beruntung sekarang, padahal dia jahat, padahal dia apa? Karena apa yang dia lakukan sebelum menjadi dia yang sekarang, itu sudah full. Membuat dia beruntung. Paham maksudnya, Pak? Jadi, ada kenapa orang koruptor tapi kok umurnya panjang kagak pernah mati-mati, Bang? Nongol lagi, terpilih lagi, itu beruntung banget tuh. Kenapa, Pak? Perjalananmu bukan hanya perjalanan di chapter ini, sayang. Tapi di chapter-chapter sebelum kamu menjadi Dianas, menjadi As, menjadi Susi, sebelum Susi kamu siapa? So, jangan main-main dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Artinya, segala sesuatu yang kamu menjadikan kamu hidup hari ini, pasti ada misi yang harus kamu selesaikan. Termasuk kamu menjadi anak siapa, suamimu siapa, istrimu siapa, anakmu siapa, ibumu siapa, suamimu siapa, bukan yang lain. Pasti ada sesuatu yang harus kamu selesaikan dengan mereka. Pasti. Ya, jerami itu. Jerat rasa dan memori. Tapi begitu kamu bisa bebas dari memori. Caranya bebas dari memori apa sih? Simple latihannya. Kau bisa lihat ini? Lihat semua ini. Oke? Sekarang lihat Abah. Lihat Abah. Abah lagi garuk-garuk kepala. Oke? Sekarang ketika kamu lihat ini, ada kesan? Tidak kan? Ada kesan? Ada impresi di situ? Tidak. Kamu melihat ini sebagaimana adanya. Betul? Sebuah bunga menerima sebagai keindahan. Keindahan, tidak ada kesan, tidak ada positif, negatif, tidak ada. Melihat apa adanya. Tapi begitu kamu lihat Abah lagi garuk-garuk, lagi ngapain si gundul itu garuk-garuk? Apa kesan lo? Ternyata Abah bisa garuk-garuk juga ya. Kayak ketak itu. Ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Betul? Bisa nggak Anda melihat seseorang itu tanpa kesan? Melihat orang sebagaimana adanya. Bisa nggak? Susah toh. Anda lihat kanan kiri aja pasti timbul positif, negatif, positif, negatif, positif. Like, dislike. Apalagi udah ketemu lama, dulu punya utang sama saya dulu ya, belum bayar. Hah? Gitu kan? So, ketika Anda betul-betul
mahir menjadi penyaksi. Memori, tumpukan memori, akumulasi memori yang ada yang menjadikan Anda hidup tuh lama-lama tuh bubar jalan. Bubar jalan. Puzzle-nya langsung ambil. Yang butuh latihan. Gitu. Past life. Tadi apa? Past life. Ya, past life ya, past life mempengaruhi. Jadi ya cuman gini, tunggu saja. Kalau orang jahat nggak selamanya beruntung kok, tunggu saja. Kan gitu. Di waktu, tunggu saja. Kok beruntung terus kok? Belum tentu nanti beruntung, tunggu saja. Terus kamu jangan doanya gitu. Semoga dia ciloko. Semoga, nah, jangan gitu. Doa itu tidak membantu. Ya. Baik, Abah, terima kasih untuk jawabannya. Untuk live TikTok, pertanyaan-pertanyaan online kita cukupkan sampai di sini ya. Pasti di peserta wejangan ini juga, Bang, pasti ada yang SSB ya, masih SSB ya, susah sulit bingung ya. Dari mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke Abah. Tadi siapa yang angkat tangan pertama? Mas Opan. Oh iya, monggo ada mic yang Mas Opan, silakan berdiri, Mas Opan. Izin sebelumnya kalau itu saya berdiri. Sini. Oh iya, maju Mas Opan, silakan. Ya sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Oke. Ya situ. Ya, nggak apa-apa maaf membelakangi gitu. Oh. Atau sini di atas Mas, di atas Mas. Mungkin mau dikasih kursi. Boleh. Kursi. Itu ya kursi kayu bisa ditolong diangkat ya. Nah, silakan Mas Opan, bisa sambil ngobrol sama Abah. Madep sini, Alif. Madep sini. Nah. Oke. Baik, Abah. Pertama saya ucapkan kalau orang Lombok matur tampiasi, Abah. Karena sepulang saya dari Surabaya kemarin mendengar dengan Abah, saya kok udah tidak sayang lagi sama anak saya, sama istri saya. Artinya gini, saya tidak melekat, saya tidak melekat. Jadi mencoba untuk kalau kadarnya 100% ya 50-50 lah. Ya, karena sayang itu kan tidak harus melekat. Kalau melekat nanti begitu salah satu wanita meninggal, wah kita kesedihan yang terlarut. Itu yang bisa saya maksudkan tadi. Izin Abah, ada mohon arahan Abah nantinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan Tuhan atau ketuhanan. Tunggu. Yang pertama berarti ada yang kedua dan ketiga. Berapa pertanyaan Mas? Ada 4. Oke, ada 4. Yang mana yang paling penting dulu? Oh, yang paling penting. Karena kalau yang paling penting di belakang nanti susah. Yang paling penting aja dulu. Yang paling penting aja. Oke. Paling penting 1, tidak lebih penting, tidak penting, sangat tidak penting. Mungkin terkait dengan karma kali Pak ya. Jadi Tuhan tidak lebih penting dari karma, betul ya? Tapi Tuhan Tidak. ya, betul. Ya, karena saya tidak percaya karma, Pak. Iya. Ya. Okay. Sebelumnya saya berbicara nanti takutnya ada hal-hal yang sifatnya terlalu ekstrim, makanya saya agak takut untuk berbicara lebih. Ya. Kita ekstrim ya. Oke. Terkait karma, Pak.
Tadi saya sempat mendengar apa yang Abah sampaikan. Kalau menurut saya, Abah, mohon dikoreksi kalau memang itu benar, walaupun apalagi itu salah, Abah. Bagi saya karma itu adalah -101. Mohon maaf karena saya orang eksak lah. -1 artinya bahwa kita melakukan hal-hal yang memang tadi negatif atau sedih dalam keadaan yang berlarut-larut. Kalau tidak kita segera untuk bisa ke posisi 0 atau kosong, ya maka tadi karma itu yang berlaku kali ya. Kebalikannya, ketika kita terlalu senang yang berlebihan, hura-hura, kegiatan yang banyak mudaratnya begitu. Ketika tidak kita ingat kembali ke posisi 0, maka ya karma juga yang berlaku di situ. Ya. Mungkin lebih spesifiknya bahwa karma itu adalah ketentuan, aturan atau hukum alam. Karena saya percaya bahwa hukum alam itu hukum Tuhan. Ya. Ya. Mohon maaf di sini. Hukum. Ya, jadi gini, ketika kita contohnya saja, ketika kita misalkan membuat rumah melanggar garis kontur misalkan di atas perbukitan, misalkan di daerah puncak, misalkan di Sukabumi, maka suatu waktu ketika ada abrasi maka akan ambruk, ya kan? Sehingga apa? Kita melanggar hukum Tuhan, ketentuan, sehingga apa? Takdir itu pun akan datang kepada kita, sehingga takdir itu bisa kita cegah sebenarnya ketika kita ya tadi hukum alam itu yang kita pedomani kalau menurut saya. Nah, terkait mengenai tadi apa, kita ke posisi 0 itu sebenarnya agama, mohon maaf, saya lahir dari keluarga yang religius, apa? Lingkungan saya itu sangat-sangat religius, tapi bukan spiritual, ya, religius. Nah, sehingga otak saya ini didoktrin, ya, benar-benar dicekoki, ya, terkait dengan ya Tuhan. Gitu. Nah, ini saya masuk ke Tuhan. Tapi saya akhirnya loading, bertanya, Tuhan yang mana itu? Sehingga mohon maaf, bukan hanya Islam yang saya pelajari, tapi juga Hindu saya belajar, Kristen juga saya belajar. Sehingga saya dalam posisi sekarang ini teis, agnostik, ateis. Nah, mohon maaf, saya percaya Tuhan, bukan tidak percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi mohon maaf, saya tidak percaya agama. Begitu juga, mohon maaf kalau nanti ada terlalu ekstrim bahasa saya. Begitu juga dengan yang ateis, tapi saya tidak ateis karena saya percaya akan adanya Tuhan. Gitu. Nah, dalam pencarian saya, banyak yang saya pelajari, banyak yang saya ikuti. Sampai tarekat pun saya masukkan. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan menjadi posisinya tadi. Sampai dengan kita sudah tidak lagi di sana. Pernah sampai itu. Tapi begitu saya tanya, jawabannya cari sendiri. Memang bisa cari sendiri. Ya. Tuhan itu. Jadi menimbulkan kebingungan yang luar biasa. Setahun kebingungan itu di saya, Pak. Ya. Dan tidak ada jawaban. Bagus. Kebingungan itu bagus. Begitu Anda total confused, mind drop. Anda tidak pakai mind, tidak pakai pikiran, Anda tidak pakai belief. Harus total. Tapi kalau kebingungan itu masih sedikit-sedikit, Anda nggak total dalam bingung itu, Anda nggak akan mendekat kepada realitanya. Bunuh pikiran. Begitu pikiran mati, Anda akan tahu siapa Anda. Anda tidak percaya Tuhan tidak masalah buat apa. Yang penting Anda percaya diri Anda sendiri. Begitu Anda melihat diri Anda, percaya kepada diri Anda dan jujur kepada diri Anda sendiri, selesai sudah.
Dan sebelum pertanyaan lagi kedua, ketiga, nanti Abah lupa soalnya Abah sudah tua. Dan bagi Abah itu betul sekali. Takdir itu sepenuhnya kita juga yang desain. Kita yang desain. Dan min 1 0 plus 1 artinya apa? Karma kita tidak bisa melihat karma sebagai sesuatu yang buruk saja, jangan begitu. Di antara kita ada cinta, di antara kita ada kerinduan, di antara kita ada rasa saling memberi, itu karma baik. Kamu dapat sesuatu dari suamimu, dari temanmu, pemberian itu karma baik. Kamu mendapat rezeki bagus, sehat, itu karma baik. Tapi sadari esensi dari hidup. Sadari itu. Esensi dari hidup adalah ada hukum tertinggi. Kalau bicara hukum, ada hukum yang tertinggi. Ada kebenaran yang absolut. Kalau Weda bilang sanatanam dharma, sanatan dharma. Hukum tertinggi itu. Artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya fisikal pasti berubah. Segala sesuatu di dunia ini tidak abadi dan berubah. Makanya ketika Anda menyadari ketidakabadian Anda, dan ketika Anda menyadari betul-betul Anda ini makhluk yang bisa berubah dari waktu ke waktu, jangankan Anda, istri Anda, suami Anda, pekerjaan Anda bisa berubah. Nah, bagaimana merespon perubahan itu menentukan karmamu. Kalau kamu merespon perubahan itu dengan kesadaran bahwa saya ini adalah nothing, saya ini adalah nobody, saya sejatinya adalah kasunyatan. Semua berubah di dalam layar kasunyatan itu, tapi saya sendiri adalah kasunyatan itu sendiri. Saya tidak bisa berubah. Maka kamu akan merdeka. Itu sanatan dharma, kebenaran abadi, hukum tertinggi. Lanjut, Mas. Pertanyaan ketiga tuh. Ya. Saya izin melanjutkan terkait dengan Tuhan. Dalam pencarian saya, ketika kita berbicara dengan tadi doktrin-doktrin bahwa yang menjadi pegangan agama-agama samawi, ya, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ya, itu mereka menganggap bahwa ini hasil pemikiran saya, analisa saya, ya, hasil perenungan saya sendiri, bahwa agama samawi termasuk yang saya anut sekarang itu adalah bahwa ini semesta dan ciptaan, ini Tuhan. Jadi Tuhan ada di luar semesta itu sendiri, sehingga para penganut kepercayaan tadi, agama samawi yang tadi itu menganggap bahwa mempresentasikan bahwa Tuhan itu dengan tadi sesuatu, ya, sesuatu di luar segalanya. Yes, ya. Nah, sesuatu di luar kebesarannya. Ini kan kebesarannya. Ya. Dia di luar kebesarannya ini. Ya, toh? Jadi dia gini. Anggap saja bahwa Tuhan mereka itu bisa diwujudkan, bisa berbentuk, itu saja yang di angan-angan ya. Selama ini kan begitu. Wah, Tuhan, ini Tuhan. Berbeda dengan orang Hindu. Tuhannya jelas. Perantaranya atau intinya kan tadi patung segala macam. Ya Islam apa? Kan gitu. Nah, setelah saya merenungi, Abah, mohon nanti arahannya, bahwa kalau menurut analisa saya bahwa ya Tuhan itu meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu itu meliputi Tuhan. Ya mungkin termasuk saya dan Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan adalah semua nama. Semua. Tuhan, ya Tuhan, semua ya Tuhan ya gitu kan. Tapi kita nggak bisa ketika tikus lewat Tuhan, ada lalat lewat Tuhan, dan bisa begitu. Artinya makanya Abah selalu bilang ini kata yang sangat berbahaya. Ketika Anda meyakini, jalankan, tidak berbahaya.
Tetapi ketika Anda mendalami, begitu dibahasakan menjadi dangerous. Ya, itu makanya Dangerous. Makanya Abang mengeliminasi kata Tuhan di dalam praktik-praktik latihan kita. Eliminate. Jangan ada Tuhan. Ada gerak insun begini. Halo yang sudah gerak insun? Mana? Anak apa? Baby? Oke. Begitu Abah buka. Boom. Tuh. Pak, saya mau doa dan dibimbing menuju, sebenarnya ada lagi, menuju Allah. Begitu menuju Allah itu sebenarnya tidak boleh dibahasakan. Makanya Abang nggak bisa membahasakan itu. Jadi Allah itu harus diterjemahkan ke dalam rasa, dalam act, mengalami, experience, rasa, pengalaman rasa. Begitu dibahasakan, kacau. Makanya begitu bergerak, sudah, mau apa lagi? Itu fenomena. God is fenomena. Fenomena pulangnya kamu kembali kepada nolmu. Fenomena. Terima kasih sayang. Tapi ini ya Bang, mohon ini lagi. Ketika saya mulai belajar meditasi ya Bang, setelah saya selesai meditasi, tadi ada perasaan yang flat aja hidup saya. Flat. Flat itu dalam artian tidak ada keinginan. Kemudian dulu saya selaku ASN udah tidak mau bekerja karena ya rasanya ada uang nggak ada uang, ya flat aja, datar aja. Mau masak. Ya, serius. Ya karena mungkin ada dari orang tua nih. Jadi rasa itu tidak bisa kita gambarkan gitu ya. Cuma Mau bercanda ya Mas? ya, oke. Itu ya tadi kita yang merasa cukup aja dan daya. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Terakhir ya. Ya. Ini yang paling tidak penting. Ya. Ini tidak penting, sangat tidak penting Mas. Kalau menurut saya bahwa kematian itu yang ngapain harus takut kan Mbak? Betul. Kenapa? Karena hukum kekeralan energi itu bahwa massa itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sehingga jumlahnya yang ada di sekitarnya begitu-begitu saja. Begitu tubuh kita semuanya bisa meninggal, kita ditanam, ya udah jadi tanah, jadi pupuk, ya. Dan juga kita bisa bermanfaat bagi cacing, bagi tanaman, bagi tumbuhan kan begitu Pak. Kemudian ya tadi kita mungkin ya sehingga mungkin ke arah Bermasalah kalau istri kita terlalu cantik dan kita susah meninggalkannya. Bermasalah kalau harta kita terlalu banyak dan kita terlalu sayang sama harta kita. Kan yang paling bikin itu, makanya Abah bilang yang paling menderitakan adalah halangan terbesar adalah jerami itu, jerat rasa dan memori, kenikmatan itu, keterikatan itu. Jadi kematian memang sesuatu yang biasa. Anda sudah mengalami itu beribu-ribu kali. It's not a big deal. Kalau sekarang, makanya kita sudah total agreement sama dia. Betul. Kamu lahir pesan mau di mana? Tidak pesan. Dan dengan cara apa kamu mati? Ya mungkin kamu bisa mengupayakan kamu hidup sehat dan lain-lain. Tapi saatnya mati kamu mati. Harus total agreement. Perjanjian penuh. Begitu Mas Okan. ya terakhir terima kasih. Dan Mas sekali lagi terima kasih. Dan memang saya jauh-jauh sampai Dendi ke sini memang sebenarnya ya bukan karena cinta Mbak ya, bukan apa, tapi getaran yang Abah keluarkan dan saya tangkap itu yang membuat saya menjadi trigger saya, pemicu saya sebenarnya. Jadi bukan gara-gara saya, gara-gara tidak, tapi gara-gara vibrasi atau getaran yang Abah Lalu keluarkan. kamu tidak mencintaiku? Karena cinta itu bisa jadi mulut Mbak. Betul. Mungkin itu Mbak. Ya. Sekali lagi terima kasih atas arahan Bapak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Oman untuk pertanyaannya. Seru ya pertanyaannya ya. Walaupun panjang juga. Apa boleh berkenan? Ada lagi yang mau bertanya boleh? Iya,
saya menanggapi satu sedikit dari, jadi prinsipnya kesimpulan karma ini. Belum past life ya, past life belum. Karma dulu, kita bisa karma. Apapun yang kamu terima hari ini, cukup kamu berdiri dengan kesadaran di sini dan sekarang. Ketika Anda semua menyadari di mana Anda sekarang, menyadari kekinian ini, Anda ada di dalam kekinian ini. Saya duduk di sini dengan tubuh, di dalam tubuh ini. Saya tinggal di dalam tubuh. Namun saya bukan tubuh. Saya tinggal di dalam tubuh, namun saya bukan tubuh. As a person, kamu tinggal di dalam tubuh. But as a consciousness, sebagai kesadaran, tubuh ada di dalam kamu. Semua ada di dalam kamu. Sebagai person itu namamu siapa? Nama Anda? Irwan, Pak Irwan. Nama Anda? Ibu Ita. Ita Herlina. Ibu Ita, sebagai Ita, kamu ada di dalam tubuh. Tapi sebagai Tuhan, tubuh ada di dalam kamu. Abah bicaranya Tuhan, kamu kesadaran. Sebagai Tuhan, sebagai kesadaran, tubuh ada di dalam kamu, semua di dalam kamu. Bisa nggak kita meledakkan energi itu dalam vibrasi kesadaran semesta bahwa semua adalah aku adalah semua. Caranya satu, sadari ketidakabadianmu. Sadari saja. Sadari ketidakabadian. Sadari bahwa Anda hanyalah debu yang akan kembali kepada debu. Selesai. Tidak ada apa itu. Saya adalah roh yang nanti ke surga. Saya ada arwah. Saya ada residu apa. No. Kamu hanyalah debu yang akan kembali kepada debu. Sadari itu. Menyeramkan bukan? Karena begitu kamu berharap, begitu kamu mencitrakan sesuatu yang di situ ada ID-mu tuh. Kalau kamu meninggal, kamu jadi rohnya Ita, itu masih ada ID tuh. Masih ada identity di situ. Masih ada some egoistic di situ. Ada ego di situ, masih ada I di situ. Kamu gak akan pulang kepada sejatimu. Kamu akan ada di lingkaran daur ulang terus. Tapi begitu kamu menyadari, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan emosi ini, aku bukan energi, aku bukan apapun yang diidentifikasikan sebagai aku, termasuk roh, termasuk gentayangan, dan lain-lain, demit, dan lain-lain. Aku hanya debu yang kembali kepada debu. Begitu kamu mencapai, merasakan, menjiwai itu sepenuh hati, kamu akan menjadi semuanya. Abah bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam wujud manusia. Anda adalah Tuhan. But kalau Abah ngomong begini di luar, Abah bisa dikeroyok sama MUE. Live ya? Live. So, bagi Abah, yang lebih tinggi dari, tidak ada yang lebih tinggi dari cinta. Begitu kamu menyadari kekosonganmu, akan tumbuh cinta yang murni itu. Cinta yang kata Mas Open gak butuh omongan, bah, vibrasi aja. Ya udah, oke lah, aku tidak apa-apa tak dapat kata cinta darimu, Open. Vibrasi aja, bah, sudah rasakan vibrasi. Oh, masih mau menderita? Rugi amat lo.
Jangan. Ini karunia terbesar. Karunia terbesar, luar biasa. Masih mau diganggu sama jerami? Jerat rasa dan memori? Oke, kamu boleh mencintai seseorang, tapi seseorang itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Tidak akan pernah menjadi milikmu. Sadari, semua tidak akan pernah menjadi milik kita. Sadari. Termasuk ini. Sadari ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Baik Abah, sebenarnya mungkin masih ada yang bertanya, tapi ini udah jam 5. Waktunya udah mepet karena apa Abah mau kasih kesempatan yang bertanya? Memang dewa waktu menghampiri kita, Dina. Kasih. Silakan ya, baik. Monggo yang masih apa? Ada mungkin yang lain siapa tadi? Ada dua nih. Siapa mungkin? Ada Pak Heri dari Jogja, ada Pak Nan dari Garut coba. Yang mana ini? Nah, kasih dua-dua. Siapa duluan? Mungkin Pak Nan dulu ya Pak Heri? Monggo, silakan Pak Nan. Maju Pak Nan, silakan. Ketika kamu mendengar itu, kamu goyang-goyang gini ya. Dengar, ini meditasi. Kamu mengsinkronize apapun yang ketika ada tuh. Angin goyang pohon tuh, kamu ikut goyang gitu. Kamu mengsinkronize gitu. Tapi kalau istrimu lagi begini jangan gitu. Itu bukan meditasi. Itu menantang itu. Silakan Anda. Apa kabar? Izin bertanya, Yes. apa ada perbedaan antara penyaksi dan kesadaran? Mohon menjawab. Itu saja. Penyaksi adalah kesadaran itu sendiri. Penyaksi itu sebetulnya bukan noun ya, bukan orangnya. Ini bukan ini nih, bukan. Penyaksi itu bukan ini. Bukan yang memiliki mata, bukan yang mendengar, bukan. Penyaksi itu lahir ketika kamu merging dengan semuanya. Tahu merging? Dalam nolmu, kamu merasa satu dengan semua. Dan itu namanya fenomena kesadaran. Kesadaran itu fenomenanya, penyaksi itu act-nya, perbuatannya. Abah bisa bilang, si penyaksi itu yang namanya bukan endang. Endang Isa itu nama palsu. Ini palsu. Isa itu palsu. Endang itu palsu. Penyaksi hanya bisa ada di situ ketika si Isa dan si Endang ini gak ada. Baru ada penyaksi. Isa tuh siapa sih? Tubuh yang kamu lihat gundul sampai kaki, itu Isa. Bicaranya, bahasanya, dari pikiran itu Isa. Kemudian apa lagi? Amarahnya, kekecewaannya itu si Isa. Nah, si Isa ini tuh kok diri Isa ini harus tidak ada dulu, baru penyaksi itu ada. Jadi kita tidak bisa menyaksi dengan pikiran. Tidak bisa. Paham? Baik. Gitu Panjang. Terima kasih. Apa kabar Garut? Sehat. Terima kasih Pak Endang. Monggo selanjutnya Pak Heri, silakan. Pak Heri ini salah satu anak Abah dari Jogja. Itu Silakan Pak Heri. sahabatku dia. Ya, sahabat Abah. Ayo. Ayo, Ayo. semua teknis. Lu tadi bicara konsep, saya cuma teknis aja.
Jadi gampang-gampang aja. Tadi disampaikan bahwa semakin kita nol, semakin tidak berharap, maka mujizat itu semakin mendekat. Yang agak perlu penjelasan, bukankah selama ini kita itu harus memberi harapan? Dengan adanya harapan orang makin maju, orang berani maju perang karena juga ada harapan. Ini kalau penjelasan. Baik. Jadi bagi saya, kalau kita memahami prinsip energi, Anda menginginkan sesuatu untuk Anda miliki. Pasti. Semua pasti menginginkan sesuatu untuk kita miliki. Tuh. Oke. Pertanyaannya, dengan semangat dan energi seperti apa Anda mau bekerja mencapai itu? Satu, ada sugesti dari pikiran bahwa saya harus kerja keras, harus bergerak untuk mendapatkan itu. Betul? Oke. Pertanyaan apa begini? Ketika Anda ingin mengejar misalnya uang ya Mr. Harry, kita pengen bekerja supaya dapat money. Tapi begitu ada penghalang di situ. Kita melihat kenyataan saldo kita. Pasti kita akan falling down. Energi kita akan low. Oke? Itu yang pertama. Ada realisasi perasaan. Anda pengen kaya, Anda pengen sejahtera, Anda pengen... Kenapa nggak diwujudkan dulu sekarang? Bahwa sekarang saya sejahtera, sekarang saya dikayakan, saya dilebihkan, Anda tidak perlu berharap kan? Wujudkan saja dulu. Nanti vibrasi Anda akan, dengan vibrasi semesta itu, resonansinya akan ngesing. Sekarang Abah tanya, barangnya belum ada, tapi perasaannya diwujudkan dulu. Kan nih, Anda pengen mobil BMW, barangnya belum ada, tapi perasaannya diwujudkan dulu kan bisa. Kamu duduk di sini sambil begini, kan boleh-boleh aja. Perasaan itu harus diwujudkan dan dihadirkan dulu. Apakah itu butuh berharap? Tidak. Yang terakhir, Anda bergerak semata-mata karena Anda sadar apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Cukup, saya membutuhkan itu. Cukup. Bergeraklah untuk itu. Nah, begitu energi itu namanya butuh, makanya ada Rabu Wage. Rasa butuh wajib gerak itu hari sakralnya anak-anak Abah adalah Rabu Wage. The Hidir Day. Hidir Day. Rabu Wage itu Hidir Day. Jadi ayah saya Abah Agung dan guru-guru dari ayah saya adalah Hidir. Hidir Day itu Rabu Wage. Rabu Wage ada istilahnya, kita anak-anak Abah itu namanya rasa butuh wajib gerak. Itu simbol dari kita harus bergerak dalam bakti. Ketika kita hanya bergerak dalam bakti, kita dilebihkan tuh, nggak ada harapan, bakti aja. Jadi semangat kita tuh semangat bergerak dalam bakti saja. Anda nyari, sekalipun Anda nyari uang untuk ini, karena Anda berbakti untuk kehidupan. Anda open, jangan Anda keluar dari ASN, nanti Abah sedih kalau kamu nggak punya uang, minta sama Abah. Jalankan itu sebagaimana Anda berbakti untuk kehidupan. Ini kehidupan yang harus Anda layani, yang Anda harus persembahkan yang terbaik. Kamu sudah dapat kehidupan, Anda berbakti untuk kehidupan.
Anda tidak perlu berharap. Jangan ada harapan untuk habis. Harapan itu mati dengan kebutuhan Anda saja. Anda menyadari kebutuhan Anda. Harapan itu akan luntur tuh. Ketika Anda sadar saya butuhnya apa. Dan saya akan membaktikan diri saya untuk kehidupan. Pasti datang sendiri Mr. Harry itu. Kan contoh hidupnya saya begitu loh. Ada yang kurang ajar nanya, abang kerjanya apa? Saya juga bingung saya kerjanya apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Tapi jelas saya tidak jual minyak ya. Saya tidak jualan kelas. Saya gini. Abah selalu bilang gini. Kesadaran itu hak atau bukan? Hak. Abah tanya lagi, jawab sama-sama. Kesadaran itu hak atau bukan? Hak. Kalau itu hak Anda, kenapa Anda harus membeli dari saya? Baby, darling, I give you free. Free. Hak Anda akan Abah berikan. Makanya yang buka ingsun, buka apa lain-lain. Di Abah namanya buka ingsun. Itu hakmu, Abah akan berikan sepenuhnya. Sepenuhnya. Jangan khawatir. Sepenuhnya. Free. Tapi satu, Abah cuman satu nih. Kamu tahu? Bounding between us. Itu nggak akan bisa terjadi tuh, buka ingsun itu, kalau kamu nggak trust dengan saya, nggak cinta dengan saya, nggak sepenuh hati dengan saya, nggak bertelanjang diri dengan saya, nggak bisa. Hese, kalau bahasa Inggrisnya hese. Hese. Gitu. Baik Abah, terima kasih Abah. Apakah sesi selanjutnya mau kita lakukan? Ya, kita. Latihan ya. Ada yang mau tanya pas live, kok nggak ada tanya pas live? Sebenarnya mungkin ada. Nah, sebentar. Pengen tahu pas live. Begini ya. Anda jangan terjebak dengan sebuah fenomena yang menyebabkan Anda confused dengan ini, bingung dengan ini. Jadi di satu momen dalam meditasi Anda dibawa kepada dimensi rekaman perjalanan Anda akan little by little Anda akan mendapatkan sparkling news. Nggak utuh. Bisa utuh Pak? Bisa. Tapi bagi Abah yang penting adalah kekuatan iman, mental. Kamu tahu? Kalau kamu mengetahui dirimu dulu tinggal di istana yang mewah, sekarang kamu tinggal di kontrakan, bagaimana menderitanya kamu? Dulu kamu seorang raja, sekarang cuma gajimu UMR, gimana kamu menderitanya? Jadi iman itu perlu. Kekuatan itu perlu. Nanti kamu lihat. Wah, dulu dia ibuku, terus kamu nangis-nangis nanti. Kekuatan iman itu perlu. Dia dulu kekasihku, dia itu, nanti kamu nangis-nangis. Kekuatan itu. Jadi bagi Abah, datanya di kamu nggak perlu minta tolong orang lain untuk buka. Orang lain bisa menuntun kamu kepada teleskop. Kamu lihat teleskopmu sendiri. Orang lain bisa provide teleskopnya. Dan cara melihat ke dalam teleskop itu. Tetapi data itu ada di kamu. Kenapa orang lain bisa menjadi lebih tahu dari kamu? Betul?
jadi bodoh ya kalau kamu minta tolong orang bayar puluhan juta buat tahu siapa kamu dan bikin kamu stres itu. Jadi bagi Abah, sesuatu yang alami itu lebih enak lah. Kamu tahu sendiri, pep, oh iya saya ini, oh pep, oh iya saya ini. Sudah. Dan itu akan diberikan kalau kamu memang kuat iman ya nanti. Wah dulu suami saya ganteng six pack, wah Abah. Sekarang suami saya gendut, perutnya buncit gitu. Apa kamu nggak menderita nanti? Ya. Halo. Kamu kasih lihat, Bah. Saya lihat suami saya tinggi besar, six pack, wah. Terus kamu melihat suamimu sekarang kerjaannya tidur, perutnya buncit. Gitu. So, pahami ini baik-baik.